Di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur. Ini dia ya. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhanuddin. Di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai Kiai Sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Ini judul dokumennya teman-temannya, judul catatan rahasia ataupun silsilahnya ya. Sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengangkat satu video teman-teman. Sangat viral di media sosial ini ya. Ada sebuah video di YouTube kita temukan. Dia mengatakan bahwa Gus Fuad Pleret keturunan ulama pejuang dan nasionalis, jangan terprovokasi. Nah, di sini mungkin dia mengangkat video ini karena banyak tuduhan kepada Gus Fuad Pleret itu sebagai keturunan PKI ya. Yang di dalam video keterangan ataupun klarifikasi dari Gus Fuad itu, Pak Fuad Pleret itu mengatakan kalau videonya itu disengaja dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan kalau dirinya sebagai PKI. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini disampaikan bahwa ada dokumen rahasia, catatan rahasia silsilah keturunan dari Gus Fuad Pleret ini, Pak Fuad ya. Di mana di dalam silsilah tersebut ternyata Gus Fuad ini adalah keturunan ulama ataupun pejuang yang sangat nasionalis, kata si pemilik video teman-teman. Coba kita lihat, kita dengarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Menyikapi bahwa akhir-akhir ini ada tuduhan bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau yang sering kita panggil dengan Gus Fuad mendapat tuduhan bahwa beliau termasuk dalam gerakan komunisme atau PKI. Saya saat ini sedang berada di Dongkelan, di rumah Dongkelan, seorang zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Beliau Kiai Syihabuddin, seorang kiai ulama, seorang penghulu di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang sangat dihormati oleh Habis I, dan Kiai Syihabuddin menurunkan banyak sekali kiai di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional. Jadi di sini dia memberikan keterangan sedikit ya, di mana bahwa di dalam dokumen catatan yang sengaja ditemukan di Dongkelan tadi ada disampaikan di sana keturunan daripada Syekh Syihabuddin, di mana Syekh Syihabuddin ini hidupnya di semasa dengan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama teman-teman, yang sangat dihormati sebagai tokoh, sebagai ulama dan pejuang yang sangat nasionalis, kata dia tadi ya. Seperti sinten mawon nggih, Kiai Syarif Rahmat, kemudian Kiai Syarif Rahmat, Rois Suriah PBNU DIY, kemudian ada Gus Ruri, ada Gus Ruri, Bani Khalil di Jejeran, Bani Abdul Rauf di Jejeran, semuanya kiai-kiai yang hebat ya. Tidak mungkin terlibat PKI, bahkan dulu tidak mungkin para kiai tersebut adalah pejuang yang men-screening atau membentengi masyarakat dari gerakan komunisme tahun 65. Jadi disampaikan di sini bahwa silsilah nenek moyang ataupun para leluhurnya Gus Fuad Pleret itu adalah merupakan para pejuang yang mengusir PKI, yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan merupakan tokoh ataupun ulama yang sangat dihormati oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur. Ini dia ya. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhanuddin. Di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai
Burhan, Kiai Sejarah Silsilah Leluhur Dongkelan. Ini judul dokumennya teman-temannya, judul catatan rahasia ataupun silsilahnya ya. Sejarah Silsilah Leluhur Dongkelan. di Syihabuddin, ya. Di sini perlu kita cermati bahwa nama Gus Fuad ada dalam buku silsilah ini. Di sini disebut Gus Fuad, ya, Kiai Haji Fuad. Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Ponpes Raudatul Fatihah. Ya, Fatihah, Pleret. Riyadi, ya, Pondok Pesantren Raudatul Fatihah, Pleret. Beliau adalah putra dari Hajah Siti Muyassaratul Maqasid, nggih. Nah, ini dari jalur Mbah Khalil, Kiai Khalil, seorang mursyid tarekat di Wonokromo. Jalur pertama. Kemudian ada jalur lain. Jalurnya ada dua ya. Silsilah beliau. Jadi di sini disampaikan kalau silsilah keturunan Pak Fuad Pleret ini memiliki dua jalur teman-teman. Mungkin yang pertama tadi dari jalur dari ibunya yang bersambung kepada Syekh Syihabuddin tadi yang hidup di masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Lalu di sini disampaikan juga ada jalur yang kedua ya. Coba kita lihat. Dari jalur Kiai Abdurrauf, Syekh Abdurrauf, ya. Syekh Abdurrauf. Beliau juga Wonokromo. terkenal dengan mursyid Satoriyah. Satoriyah. Ini ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi ya. Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Jadi silsilah dari Kiai Syihabuddin jalur pertama adalah Kiai Haji Fuad Riyadi, putra dari Siti Muyassaratul Maqasid, kemudian putra dari Kiai Warsina dan Kiai Sangitu dari jalur Melangi, Kiai Sangitu ya. Jadi jalur Kiai Nur Iman Melangi, kemudian peputra bin Kiai Haji Khalil Wonokromo, kemudian Muhammad Soleh bin Ali Usman bin Nyai Zainal Abidin, kemudian binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Itu jalur pertama. Kemudian jalur kedua Gus Fuad dari ibu ini ya, ibu bapak beliau ya. Ya pas ya. Haji Ahmad Abdul Bakti. Jadi pas seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jalur keturunan Pak Fuad Pleret ini memiliki dua jalur ya, yang bersambung kepada Syekh Syihabuddin Dongkelan tadi ya. Dari Kiai Zainuddin, kemudian dari Nyai Bulkis Jombang, ya kan? Kemudian dari Nyai Abdul Latif, Kiai Abdul Latif, kemudian dari Kiai Abdul Rauf, Kiai Muhammad, Nyai Muhtarom, kemudian ke Kiai Syihabuddin. Jadi beliau dari Kiai Syihabuddin ada dua jalur, kemudian masih ada jalur dari Melangi, ada jalur dari Syekh Abdul Rauf Wonokromo. Banyak sekali silsilah kiai dari leluhur beliau. Jadi mustahil kalau Gus Fuad adalah PKI. Oke. Nah, itu dia sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syed Kamal ini teman-teman ya, yang sudah berkunjung ke Dongkelan dan menemukan catatan sejarah, catatan silsilah keturunan Dongkelan seperti itu. Di mana di sana ada nama daripada Gus Fuad Pleret sebagai keturunan daripada Syekh Syihabuddin yang hidup di masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, teman-teman. Nah, di sini saya disclaimer dulu teman-teman, kita mengangkat video ini bukan berarti kita pro kepada kubunya Pak Fuad Pleret, tidak ya teman-teman ya, dan juga kita tidak pro kepada kubunya Habib Rizik ataupun siapapun itu. Di sini kita mengangkat video ini hanya sedikit memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kalau memang
kalau memang dia merupakan seorang keturunan ulama, kalau memang dia adalah keturunan daripada pejuang yang sangat nasionalis, yang sangat disayangkan adalah kenapa mudahnya mulut itu berbicara yang tidak pantas, berbicara yang kurang bagus, berbicara yang tidak punya etika dalam tutur katanya. Mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Bukankah kita sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sangat populer sekali kita dengarkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman adanya hari kemudian, hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, berkata yang benar, berkata yang sopan, bertutur kata yang bermanfaat. Kalau tidak mampu yang baik, tidak mampu bercakap yang benar, tidak mampu bertutur kata yang sopan, lebih baik ia auliyasmut, lebih baik ia memilih diam saja. Itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kedua kubu ini tetap bersikeras, tentunya nanti yang malah ketawa melihatnya adalah mereka-mereka yang tidak senang dengan Islam, mereka yang benci kepada Islam. Makanya nanti mereka akan ketawa dan mereka memacu terus agar kita terus saling bermusuhan, saling membuat perpecahan. Makanya saya titipkan pesan, mari kita sama-sama ittaqullah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan mari sama-sama kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama dan tentunya bermanfaat kepada diri saya pribadi. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan saya. Mari tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Kita berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.